Halo semuanya, jadi hari ini saya mau sedikit bercerita. Jadi baru-baru ini, 7 hari bulan sampai 9 hari bulan Oktober, saya ada ikut satu camping, nama dia Sabah Kempori 2022. Jadi basically, camping ini adalah untuk Pathfinder dan Adventurer. Dan camping ini dijalankan di seluruh Sabah serentak. Jadi kami ada di Region 1, dari Banggi sampai Matunggung. Jadi, hari pertama, 7 hari bulan, mestilah kami datang di tempat dia kan. Jadi, untuk camping Kempori kali ini, kami berkemah di Gereja SDA Marabau. By the way semuanya, untuk camping kali ini, saya baru dapat sesuatu yang baru. Apa dia? Jadi, ini adalah scarf untuk Pathfinder dan ini woggle dia. By the way, kembali kepada cerita kita. Waktu sampai di sana, kami tidak perlu setup kemah lagi. Sebab sebenarnya hari sebelum dia, kami sudah buat kemah sedia. Jadi bila kami datang di sana hari itu, kami cuma tinggal letak barang dan setup setiap benda-benda lain lagi. Jadi disebabkan ada kesenggangan, saya ambil keputusan untuk jalan-jalan sekitar, melihat sekitar dan tengok orang-orang baru. Sebelum tengok semua video kau. Kenapa? Dia tidak mau tinggi. Yang ini. Bang mau ngantar aku ke sini. Tadi tak sini lah. Tapi saya boleh. Video kan bangun ini. Untuk hari pertama ini, saya tidak ambil banyak video sebab tahulah masih malu-malu juga. Jadi hanya part-part tertentu saya ada ambil video. Sambung. Waktu malam sekitar jam 7 atau jam 7:30, kami mula dengan opening ceremony atau majlis pembukaan begitu. Sekaligus untuk pembukaan sahabat. Jadi opening ceremony ini kami buat di gereja Marabau, di bangunan gereja Marabau. Tapi saya tidak masuk, saya di luar saja. Sebab di dalam banyak orang. Dan sudah pun, selepas opening ceremony selesai, kami buat taklimat pembahagian unit. Jadi semuanya ada sekitar 17 unit di sana. Setiap unit terdiri daripada Adventurer, Pathfinder, dan Master Guide in Training. Dan selepas saja dapat kumpulan masing-masing, orang terus bergerak ke tempat-tempat yang sudah ditetapkan begitulah. Jadi, orang akan buat sesi counseling selepas itu. Jadi, sesi counseling itu adalah sesi di mana orang buat perbincangan dan topik perbincangan dia sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Oke, hari ini bincang ini gitu. Oh ya, khusus untuk sesi heart to heart atau sesi counseling ini, Adventurer dorang tidak kena ikut. Jadi hanya Pathfinder yang dibimbing oleh counselor. Counselor itu adalah dorang punya MIT dalam setiap unit, dalam setiap kumpulan. Gitu. Kamu, tapi kertas itu bagi ahli yang baru masuk, tulis namanya di sana dan kembalikan kepada saya untuk catatan saya ya. Terima kasih. Hari kedua. Untuk hari kedua, kami mulai dengan kebaktian pagi. Kebaktian pagi ini sekitar jam 5:30, begitulah. Jadi kebaktian pagi ini basically apa yang kami buat adalah kami worship dan juga dengar renungan. Jadi ini ikut gereja masing-masing, kelab masing-masing. Kemudian selepas habis kebaktian pagi kami buat persiapan diri, sama ada sarapan atau mandi-mandi yang lain. Kalau kami sudah mandi, dari jam 3 itu kami bangun terus kami mandi, begitulah. Yang perlu saya buat pada waktu itu adalah tinggal pakai baju.
Jadi ini adalah pengalaman pertama kali saya pakai baju uniform Master Guide in Training, baju uniform MIT. Ini pertama kali, warna putih. Jadi kami pakai baju uniform untuk kebaktian pada hari itu, hari Sabtu. Sepanjang kebaktian kami pakai baju uniform. Kalau yang Pathfinder, dorang pakai baju uniform Pathfinder. Kalau yang Adventurer, dorang pakai baju uniform Adventurer. Dan MIT, kami pakai baju MIT. Siapa yang ada? Siapa yang tidak ya pakai baju biasa. Jadi habis sejak kebaktian terus kami tukar baju. Sebab itu sangat-sangat panas. Saya sampai berpuluh dari awal pagi sampai kami habis kebaktian. Jadi selepas kebaktian itu kami ada pot bless atau makan bersama. Jadi anggota gereja Marabau dan semua peserta-peserta kami semua makan bersama-sama, begitulah. Meriah, ada ramai orang dan makanannya pun banyak juga, bermacam-macam. Nah, selepas makan kami mesti berehat kan. Kami berehat itu sekitar 2 jam. Jam 12 habis kebaktian, kemudian terus sambung kepada pot bless. Dan selepas itu kami rehat sampai jam 2, jadi sekitar 2 jam. Jam 2 itu kami mulai dengan pengambilan honor dan juga award. Oke, semua yang kena panggil nama tadi ikut ini teacher 2 orang ini. Oh ya, satu lagi kami tidak kenal kami punya partner Felix. Where are you, Felix? Jadi untuk sesi ini, sesi pengambilan honor dan juga award, dia terbagi kepada 2, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama dia mulai daripada jam 2 sampai jam 4 petang. Jadi untuk sesi pertama saya bertugas sebagai instructor untuk award. Jadi award itu adalah khusus untuk anak-anak atau khusus untuk adventurer, begitulah. Jadi kami mengajar adventurer supaya orang boleh dapat itu award, gitulah. Jadi saya dengan saya punya 1 orang kawan, kami di bawah bimbingan Aunty Julia daripada Gereja Nangka. By the way, saya sudah kenal orang ini dari saya kecil, sebab dulu saya bergereja di Gereja Nangka dan juga Tambuluran juga. Mula-mula si Filipus itu bukan dia ikut Tuhan, itu dia tidak ikut Tuhan. Tapi kita akhirnya kita dengar Filipus mau ikut Tuhan. Oke. Itulah step to Christ. Jadi lalu Cerita dia macam ini. Si Namani dia panglima Raja Aram. Dia panglima. Kalau panglima tuh orang apa? Orang kuat. paling hebat. Betul. Itulah itu. Jadi dia ini sangat dikenali, sangat orang nampak dia sejalan. Oh, saya tahu nih siapa dia begitu. Ada apa? Ada apa permainan? Kemudian selepas itu sesi kedua dari jam 4 sampai jam 6 saya tidak tugas, saya tidak ambil apa-apa honor juga. Jadi saya free jalan-jalan, saya pergi tengok instruktur yang lain dan juga saya sambil belajar juga walaupun saya tidak ambil honor. Duduk dulu lah. Oke, kalau kasih masuk tuh pulang, dia ada 1 tempat masuk. Ini. Ada 2 tempat masuk. Ya, ada 2 tempat masuk. Jadi jangan kasih masuk dari sini sampai keluar di sana ujung. Sudah. Satu lagi. Masih panjang mana? Tolak lagi. Oke. Tenang nih. Jangan sih. Tolak sih. Tidak juga. Nah, oke, siap. Apa lagi nih? Yang kelima, luangkan pesan kelima.
sekitar jam 6 petang kami buat sound down worship, atau ya kami bilang penutupan Sabat. Apa yang lebih seronok lagi, apa yang lebih meriah lagi hari kedua ini, pada waktu malam sekitar jam 8 gitu, kami ada satu program yang kami panggil sebagai Region 1 Got Talent. Daripada nama dia Region 1 Got Talent, saya tahu kamu sudah boleh teka-teka apa yang kami buat. Jadi untuk Region 1 Got Talent ini, setiap gereja akan menghantar dorang punya wakil untuk memberikan pertunjukan bakat. Jadi ada bakat menari, ada bakat menyanyi juga, ada juga bakat bersajak, dan ada juga yang gabungan. Macam-macam ada. Jadi sangat meriah pada waktu malam itu. Kalau mau cepat kena panggil masuk queue, jangan pakai jubah men. Tapi belum tentu di mata Tuhan plan yang kita mau tercapai itu menjadi. Kadang-kadang Tuhan bilang ada something yang kau belum buat, tugas saya yang kau belum buat. Ini panggilan kau untuk melayani saya. Kadang-kadang kita berpikir, macam tidak adil pula Tuhan kan? Macam mana? Iya nih. Iya. Jadi untuk bela-bela semua, kadang-kadang kita rasa, kawan-kawan kita semua sudah sampai belajar, tinggal kita lagi masih berada di gereja. Gunakan waktu itu untuk menjadi bahagian dari diorang, untuk pimpin diorang. Amin. Jangan pakai jubah merah. menyapa. Hanya diri, harapan insani demi mengekalkan hati nurani. Selepas habis talent night, kami buat sesi counseling lagi. Jadi sesi counseling ada 2 kali untuk camping ini, yaitu pada hari pertama hari Jumat dan juga pada hari kedua hari Sabtu malam ini. Dan untuk hari kedua ini, saya dapat tengok ada lot of improvement lah daripada dorang punya persahabatan. Jadi mulai sudah ada peserta-peserta yang boleh bagi dorang punya opinion, boleh menyumbang kepada itu perbincangan dorang. Jadi mulai terbuka hati untuk memberikan dorang punya isi hati. Gitulah. Sesi konseling kita sukses. Jadi itulah hari kedua camping Kempori. Next, hari ketiga. Berpakaian hitam dan putih, mereka boleh berjuang Soalnya dia ada iya. Coba buka. Lihat tempat dia. Bisa
Masih besar gitu tapi kalau Sehari ketiga ini, kalau ikut jadwal, kami akan buat rehearsal untuk perbarisan sekitar jam 7.30. Tapi diawalkan kepada jam 7. Jadi, kami mesti sarapan sebelum jam 7 pagi. Jam 7 pagi kami mesti sudah sedia dengan uniform untuk perbarisan. Jadi untuk perbarisan saya bersyukur sebab ada rehearsal lagi. Maksudnya saya ada masa untuk praktis. Kenapa saya jawab begitu? Sebab ini adalah perbarisan pertama saya untuk Pathfinder. Sebelum ini saya tidak pernah ikut perbarisan Pathfinder dan ini adalah yang pertama. Jadi saya perlu sedikit contoh supaya saya boleh buat dengan baik pada waktu perbarisan yang sebenar. Jadi saya ada masa untuk belajar bagaimana untuk berhenti, apa command dia untuk belok atau untuk hormat gitu. Jadi rehearsal kami mula pada jam 7 pagi dan terus selepas habis rehearsal itu kami terus mula dengan perbarisan sebenar directly. Gelap. Di mana bazar? Sana, jalan. Belakang. Ya. Mana mobilnya? Jom, jalan-jalan. Dan selepas perbarisan ternyata pada hari itu diadakan juga bazar. Yo, duluan. jom jalan. Iya, nge-vlog di bazar. Sini ke dosen. Nanti kalau ada ini Pak, itu di info pegang. Dari Vincent Juru. Mam, habis dong. Yes. Salam kenal, kami dari Klub Kempori. Nah, kereta, nah. Aku nampak. Dulu kami. Apa namanya just sini deh tuh. Sabar. Simak nih sekarang nih. 1, 2, 3. Oh iya, simak. Gula. Kemudian sekitar jam 10
kami mengadakan skill presentation. Jadi dalam skill presentation ini, setiap daerah atau setiap gereja kami diberikan peluang untuk menunjukkan skill yang kami ada. Kebetulan gereja kami dan gereja Parapat bergabung untuk menunjukkan skill presentation untuk buat monkey bridge. Dan ya, ini adalah pengalaman pertama saya membuat monkey bridge. Jadi selain membuat monkey bridge, ada juga membuat kemah, mendirikan kemah, ada juga masak-masak ya untuk anak-anak, dan ada juga first aid dan juga ikat-ikatan. Dan selepas hujan berhenti, kami membuat majelis penutupan ataupun closing ceremony. Dia terlibat. Apa dia paksa. Kau ini jangan terpetik. Max. Oh, Max. Wah, tubok. Bye-bye. Jadi itulah pengalaman saya semasa mengikuti Region 1 Kempori Sabah. Mana telepon itu? What are you? Apa itu?